Halo, welcome to my first vlog. Aku putusin mau mulai bikin vlog, soalnya kayaknya seru ya kalau misalkan punya video jalan-jalan yang bisa kamu tonton kapanpun. So, here it is, my first ever vlog to West Europe. Oke, kita flight dulu nih, tanggal 25 Desember pas hari Natal. Kita ke Doha untuk transit dulu. Di sini sih airportnya super gede banget. Cuma jangan kasihkan jalan-jalan, karena di sini tuh silent airport, jadi pengumuman boarding nggak diumumin. Harus ingat lihat-lihat waktu ya. Arrive at Italy. Ini aku perginya pakai tour ya. Balik lagi tapi preferensi masing-masing aja. Kalau dari aku pribadi, karena aku baru pertama kali pergi ke West Europe dan katanya nggak aman, banyak copet, jadi aku prefer yang terima jadi aja. Ini tournya sih so far adalah tour the best yang pernah aku pilih. Aku nggak sebut nama, cuma di belakang pasti kelihatan lah dari benderanya. Akhirnya kita sampai ke destinasi pertama, Milan Gothic Cathedral yang letaknya di Piazza del Duomo. Piazza del Duomo ini adalah main square yang menjembatani katedral plus Galleria Vittorio Emanuele yang kedua. Dalam sini banyak banget brand-brand besar kayak LV, Dior, Chanel, dan juga lain-lain. Sebelumnya, sorry ya ini videonya kedap-kedip. Soalnya pas lagi rekam masih nggak tahu cara rekam yang bener kayak gimana. Maklum lah, baru pertama kali nih bikin vlog. Jadi ini pas banget kan aku masih tanggal 25-26, Natal banget nih. Makanya Christmas marketnya masih buka. Isinya ada makanan, ada pernak-pernik, perhiasan, lucu-lucu deh barang-barangnya. Nih, ada kereta umum lewat. Jadi sebenarnya transportasi umum di sini juga sangat memadai buat kalian yang mau jalan-jalan sendiri. Cuma kalau buat aku pribadi, karena baru pertama kali kayaknya mending tour sih. Destinasi selanjutnya itu Pisa Tower, sebelahnya ada Baptistery and the Cathedral. Tapi kebetulan pas lagi aku kesana, Baptistery and the Cathedralnya tuh lagi renov, jadi aku nggak shoot banyak. Di sini depannya banyak banget orang foto-foto sampai berdiri di atas tiang, tapi itu nggak boleh ya. Mending kita ya udahlah foto-foto, tapi sambil nikmatin vibe-nya juga tanpa melanggar peraturan ya. Sekeliling Pisa Tower ini banyak restoran makanan berat juga. Ada juga kayak dessert gelato. Tapi aku nggak makan soalnya dari tour tuh udah banyak dikasih makanan. Jadi aku nggak gitu review makanan nih di video ini. Cuma adalah nanti beberapa momen sih makan sendiri. Masuk hari kedua, hari ini kita ke Vatikan. Soalnya sekalian, Vatikan tuh letaknya udah di dalam Italia, dekat Roma. Sebelum mulai hari, kita breakfast dulu nih. Hotel-hotel Europe breakfastnya mirip-mirip sih. Bacon, ham, cheese, yogurt. Hampir semua hotel isinya kurang lebih sama. Ini kita dibawa ke toko wajib. Jadi kalau kalian ikut tour, hampir semua pilihan tour sih pasti ada aja toko wajib. Ini ibaratnya udah kerja sama lah sama tournya. Pertama ini kita dibawa ke toko travel, jadi banyak travel oil, kita bisa icip-icip juga. Kita sekalian makan siang di sini, pasta with truffle oil. Kalau menurut aku sih masih banyak pasta yang lebih enak lah di Jakarta. Sekalian kita icip-icip white wine sama red wine-nya juga. Akhirnya kita sampai di Vatikan. Orang banyak banget yang datang ke sini, soalnya kebetulan juga Holiday lagi dibuka. Kemarin buka tanggal 24 Desember 2024. Dan akan ditutup tanggal 6 Januari 2026, kurang lebih 1 tahun lebih dikit lah.
Untuk masuk Holy Door ini kita bisa masuk seperti biasa ke gereja tapi ngantri banget atau pakai jalur ziarah. Di sini kebetulan tur aku pakai jalur ziarah. Ini lagi dijelasin cara berziarah yang benar seperti apa. Cuma sebenarnya tur yang aku pilih itu tur umum, bukan spesifik untuk berziarah. Jadi kita saling toleransi aja, ganti-gantian bawa salib sambil doa masing-masing dalam hati. Ini bawa salib sih sesuai kemauan masing-masing aja. Nggak semua orang diwajibkan bawa kok. Kalau kita nggak pakai jalur ziarah, kita ngantri kayak yang di kanan itu tuh, ramai banget. Ini posisinya udah lewat Holy Door, pas masuk Holy Door-nya nggak kerekam. Setelah masuk, kita diarahkan untuk naruh salibnya di depan altar. Perasaannya habis lewat Holy Door sih, kalau aku pribadi kayak hangat, itu tenang. Tapi tiap orang beda-beda sih. Pas saling cerita, ada yang bilangnya merinding, ada juga yang ngomong malah sebaliknya, malah kedinginan gitu. Malah rasanya tuh dingin. Ini semua entah beneran, entah sugesti, cuma yang penting ya pengalaman ini belum tentu bisa diulang. Jadi dinikmatin aja lah. Sampai malam pun masih ngantri, banyak banget orang yang mau ke Saint Peter Basilica ini. Karena pas lagi masa Natal juga, depannya cakep banget, ada pohon Natal, juga ada kandang domba di mana Yesus dilahirkan. Karena Vatikan itu deket dari Roma, jadi kita sekalian ke Colosseum. Bentuk dari Colosseum ini juga tentunya udah agak ada perubahan, karena ngelewatin bencana alam, dibenerin. Terus juga arusnya tuh ada patung-patung, cuma patung-patungnya banyak yang hilang. Interiornya pun seperti marmer udah hilang karena banyak dijarah orang. Itu aja untuk hari ini, cukup santai perjalanannya. Dan tentunya memorable banget karena kebetulan kita dapat Holy Door. Dapat free time today. Kita jadi nyari makan di sekeliling hotel daripada di hotel bosan terus. Jadi cari-cari aja iseng. Terus dapat deh ini pizza lagi. E poi io solitamente fuori da dove ho conosciuto le persone Non ci realizzi. e due porzioni di questo, Let's try. ma busta in plastica? Ok. Jalan-jalan. Jalan malam, bakar kalori, terus makan keju banyak. Rasanya enak banget, pasti mau balik lagi kalau ke sini ya. Harus makan. Harus. Nanti tokonya lihat di atas, oke? Diklik. Oke? Pinter ya. Pinter nge-vlog dia. Cocok bikin channel. Masuk hari ketiga, perjalanan kita cukup jauh menuju Venice dari Roma. Kita naik bus aja menuju pelabuhan. Total perjalanan kurang lebih sekitar 7 jam. Karena perjalanan cukup jauh, kita ada berhenti dulu di rest area sekalian makan siang. Rest area di sini makanannya cukup heboh ya, enak-enak banget. Aku sih order beef platter sama lasanya. Yes, lasanya lagi, because I love cheese, jadi jangan bosan-bosan lihat lasanya. Di perjalanan, sambil dengerin tour guide menjelaskan, view-nya cukup bagus banget. Kemudian bisa nyambung lagi pakai kapal, ya. Atau itu dulu masih digunakan istana tempat tinggal dari Doge
atau pemimpinnya atau gubernurnya Bapak Ibu ya. Karena dulu Venice itu kan sebagai kota. Akhirnya kita nyampe pelabuhan. Dari pelabuhan ke Venice mungkin cuma sekitar 10-15 menit lah. Ini udah masuk kapal bareng sama teman-teman tour. Cukup hoki dapat teman-teman tour yang super asik dan nyambung ngobrolnya. Soalnya temen tour tuh cukup mempengaruhi liburan ya. Kalau nggak asik, nempel selama hampir 2 minggu tuh gimana gitu rasanya. Kayak reward trip gitu ya. I swear. Yang mencapai target di cover. Itu dia, Venice-nya udah kelihatan. Yang kita kunjungin tuh namanya Pulau Troncheto. Pas banget kita nyampe lagi sunset, jadi view-nya cakep banget. Di sini kita dibebasin mau ikut tour guide-nya atau mau free time sendiri. Karena kebetulan temen aku udah pernah ke Venice, jadi dia kasih saran. Kalau ikut tour guide itu cuma dibawa ke gondola dan takutnya waktunya malah habis di gondola doang. Tapi kalau misalkan kita mau free time sendiri, kita bisa langsung bebas keliling kota Venice-nya. Jadi aku putusin untuk jalan sendiri dan langsung ke main square-nya yaitu Piazza San Marco. Venice itu terkenal sama kota air, gondola. Tapi ternyata kalau misalkan kamu punya waktu untuk keliling, Venice tuh more than that. Banyak banget isinya. Jajanannya, pajangannya, barang-barang yang dijual di sana. Bahkan banyak banget brand-brand lokal, brand fashion yang kita nggak pernah dengar tapi desainnya bagus-bagus. Brand-brand besar pun kayak yang tadi ada di Galleria Vittorio Emanuele yang kedua pun di sini juga ada loh. Habis keliling Venice, kita dibalikin lagi ke mainland dan udah malam, waktunya dinner. Malam ini kita juga nggak dapet dinner dari turnya, jadi kita nyari sendiri. Ini ada minimarket lagi, banyak. Kita ketemu restoran yang cukup banyak orang lokal makan juga, namanya Da Michel. Isinya basic sih, ada toast, bagel, croissant. Makanan berat pun juga ada, pasta seperti biasa, dan juga ada pizza. Kita order pizzanya tapi nggak ke video. Setelah itu sebelahnya ada dessert, masih satu restoran juga sama mereka. Cuma kata orang-orang, masa winter makan dessert? Ya tetap makan lah. Ini ada es krim gelato Nutella, campur cookies and cream. Overall di sini restoran enak banget. Kita lanjut ke perjalanan kita di day 4 ke Switzerland, tapi kita mau transit dulu nih dari Austria. Di Austria kita nggak nginep 1 malam pun, benar-benar cuma numpang lewat doang karena perjalanan langsung ke Swiss itu cukup jauh. Ada yang bisa tebak sekarang aku di mana? Ya, ini adalah rest area dari perjalanan kita menuju ke Austria. Rest area aja punya landscape secakep ini ya. Apalagi kotanya nanti. Kita udah sampai di Austria, tepatnya di kota Innsbruck. Disambut sama salju yang super tebal. Agak norak ya, soalnya aku nggak pernah ngeliat kota dengan salju yang setebal ini. Dan ini super cakep banget di mata aku. Di Austria, pas aku nyampe sih udaranya cukup enak, soalnya mataharinya terik, jadi ya adem sepoi-sepoi aja.
Dibandingin sama Italia kemarin tuh anginnya kenceng, jadi suhu yang tertulis di weather forecast tapi feels like-nya jauh lebih dingin. Kita jalan ke the famous colorful houses di Innsbruck, salah satu tempat wajib ya buat foto-foto di sini. Ditambah dengan background di Alps, gunung yang secakep itu di belakang, dengan putih salju di atasnya mirip kayak Toblerone ya. Kita ketemu lagi sama Christmas market yang kedua selama kita jalan-jalan di sini. Ini kita ketemu hotdog, rame banget. Tapi ya basic hotdog aja sih. Terus selama jalan-jalan kita ketemu tuh yang temen aku pakai di sebelah, kayak domba. Tiap orang beda-beda ya, kalau dia katanya ngerasa paling dingin tuh selalu dari kuping duluan. Jadi kalau kupingnya kena anget justru enak. Kalau aku justru tangan duluan yang selalu dingin. Jadi selalu masukin ke kantong atau enggak ya pakai sarung tangan. Priwet ini latihan priwet. Astagfirullah. Noleh bang. Noleh bang. Noleh. Ya. Gitu. Hari keempat sih gitu aja. Cukup singkat soalnya kita cuma numpang transit doang. Malam ini kita bebas, dikasih waktu cari makan di rest area. Cuma karena udah capek, perjalanan panjang, jadi makan es krim aja lah ya. Kita hajar dingin dengan dingin. Sebenarnya ini malam udah nyampe di Swiss. Lihat itu kabutnya tebel banget, karena ini cuma 1 derajat. Dan kita lanjutkan hari kita besok. 1 derajat kalau nggak salah tadi. Kita mau foto sama Lion Monument ya Bapak Ibu ya. Kita mau foto bersama-sama dulu Bapak Ibu, kita jalan kaki 5 menit. Itu dia agenda pertama kita ke Lion Monument. Jadi Lion Monument ini salah satu landmark yang ada di Swiss, memiliki sejarah di mana French King Louis dilindungi sama singa, yang menjadikan singa ini sebagai simbol loyalty and sacrifice, karena singa ini melindungi French King Louis dari tombak spear pada masa French Revolution. Tapi ada juga mitos yang gak kalah seru nih. Kalian bisa lihat nggak hewan lain selain singa? Kalau diperhatiin, singa ini tidur di dalam goa yang berbentuk babi. Itu mitosnya karena pemahat dari monumen ini tidak dibayar dengan nilai yang sesuai. Lanjut kita di drop di main city-nya, yaitu Lucerne City. Dalam main city ini ada Chapel Bridge, Lake Lucerne juga. Nanti aku kasih tunjuk di belakang. Isinya sih store branded, banyak juga local brand di sini. Dan tentunya karena ini Swiss itu terkenal sama jam tangan. Di sini banyak banget toko jam tangan. Dari yang paling mahal kayak Patek Philippe, Rolex, juga ada Rado, banyak deh di sini. Ini dia Chapel Bridge-nya sekaligus Lake Lucerne. Kita pergi masih pagi, jadi ini hitungannya masih sepi banget. Kalau lebih siang pasti lebih ramai.
Sedikit fun fact, jadi tour leader aku itu ada kontak-kontakan sama tour leader lain yang udah pergi duluan. Dia dapat info kalau ada beberapa merek jam yang lumayan bagus seperti Rado, itu di luar Swiss malah lebih murah, seperti contohnya di Jerman sama Belanda. Biasanya kan barang origin dari negara itu lebih murah, tapi ini karena ada diskon di negara lain jadi lebih murah. Rado. Itu tuh tadi apa sih diskon dia di sana? Yes. Oh. Wah, asyik. Ah. Sampai juga pada destinasi utama kita hari ini, yaitu Mount Titlis. Buat naik ke atas udah pakai gondola ya, kalau nggak capek sih naik gunung segini tinggi. Kalau orang lokal Swiss, kebanyakan datang ke sini tujuannya udah jelas karena mereka mau main ski. Ternyata di atas Mount Titlis ini ada restoran Indonesia. Kita makan ayam goreng, bihun goreng, benar-benar khas Indonesia banget deh menunya. Bahkan staff di sini tuh ada orang Indonesia juga. Kemarin kita ketemu sama orang yang lagi LPDP studi di Swiss. Dia kerja di sini, hitung-hitung magang buat nambah uang jajan aja katanya. Habis makan siang di restoran yang Indonesia tadi di atas, kita turun sedikit untuk melihat pemandangan dari Mount Titlis ini. View-nya benar-benar bagus banget di sini. Dari kamera sih nggak bisa nangkep 100% kayak di asli, karena asli jauh lebih indah lagi. Aku ketemu iglo guys. Penasaran, pengen lihat di dalamnya tuh kayak gimana. Dan ternyata kosong ya, isinya nggak ada. Dari tour yang aku pilih, kita udah dapet main ski termasuk alat-alatnya. Kita diajarin dulu cara mainnya karena hampir semua yang ikut itu belum pernah sama sekali. Kalau dari kemiringan yang sangat minimal ini sih aku bisa main ya ternyata. Tapi kalau ternyata miringnya ditambah, aku tidak bisa guys. Jatuh langsung. Agak susah ya. Lanjut kita main snow slides dulu pakai ban. Pergerakannya harus cepet ya. Ini ada temen tur hampir aja ketabrak. Soalnya orang dari atas tuh langsung turun gitu aja. Dan banyak banget yang mau main ini. Wah. Gak kerasa kita main-main sampai sore. Kita turun dan view-nya ternyata gak kalah bagus. Kayak miniatur Christmas gitu. Banyak orang, kemungkinan kayak ini orang lokal ya. Mereka habis main ski, habis dari Mount Titlis, di bawahnya tuh ternyata ada semacam bar. Jadi mereka pada lanjut minum gitu rame-rame di bawah. Kita udah balik lagi ke kotanya. Nah, ini kita mau nyari makan malam karena kita belum makan malam. Dan jujur agak susah, soalnya ternyata toko-toko di Swiss itu rata-rata tutup jam 8 malam. Tapi untung ini kita akhirnya dapet
ada restoran burger. Lebih tepatnya kebab sih, bukan burger. Perjalanan kita di Swiss itu aja sangat singkat. Kalau kalian tertarik untuk explore Swiss, saran aku cari tour yang 5-7 hari khusus Swiss doang. Atau emang kalian berangkat sendiri. Tapi negatifnya, Swiss itu negara yang cukup mahal, kayak makanan tadi, per porsi itu bisa memakan 250.000 sendiri. Padahal itu cuma tempat makan biasa, not even a restaurant.